Selamat malam, jemaat Tuhan yang diberkati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini, edisi Rabu 23 Agustus 2023, kita boleh bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan hari ini dapat kita baca dan kita renungkan dari kitab Yesaya pada pasal 66 ayat 18 sampai dengan 24. Dari bagian firman Tuhan ini saya mengambil salah satu ayat yang menjadi bacaan kita, yaitu ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari bagian nas firman ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu beritakanlah kemuliaan Tuhan. Jemaat yang diberkati, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Terlihat bahwa Allah memilih dan membebaskan mereka dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Namun berjalannya waktu, ternyata bangsa Israel tegar tengkuk dan seringkali melakukan kejahatan yang begitu mendukakan hati Tuhan dan membangkitkan murka Tuhan, di mana mereka membunuh sesama manusia, mempersembahkan darah babi yang diharamkan Allah, memuja-muja berhala dan dewa-dewi, serta melahap daging binatang yang diharamkan. Semuanya itu mengungkapkan pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah dan hukum-hukumnya. Akan tetapi pada firman Tuhan ini dari ayat 18 sampai dengan 24, Tuhan Allah memilih orang-orang pilihan untuk memberitakan kemuliaannya. Dan orang-orang ini diutus kepada segala bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang percaya dari segala bangsa untuk berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Namun terhadap orang-orang yang memberontak, Tuhan Allah akan menyatakan murkanya yang besar sehingga mereka akan binasa. Tetapi terhadap umat pilihannya yang setia kepada Allah, maka Tuhan Allah akan menyatakan kasih-Nya yang besar dan mengutus mereka untuk memberitakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa. Jadi jelas jemaat Tuhan bahwa Tuhan tidak menginginkan keselamatan itu hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi Tuhan juga menginginkan keselamatan itu bagi semua bangsa lain, di mana bangsa lain juga diberikan kesempatan untuk mengenal, untuk menyembah Allah dan melihat kemuliaan Allah. Meski bangsa Israel terkadang berontak dan mendukakan hati Allah, tetapi Allah tetap memilih umat Israel atau mereka yang taat untuk menjadi alat di dalam tangan Allah dalam menyampaikan kabar keselamatan Allah bagi seluruh bangsa. Nah, kesempatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel untuk mendapatkan keselamatan justru dengan tujuan agar bangsa-bangsa lain mendapatkan kesempatan yang sama untuk melihat kemuliaan Allah dan beroleh keselamatan di dalam hidup mereka. Sebaliknya, Allah justru akan murka jika Israel merintangi bangsa-bangsa lain
untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai umat percaya di masa kini bahwa keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, agar mereka pun dapat mengenal Allah, percaya, diselamatkan, dan memuliakan Allah. Untuk itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka ada tugas dan panggilan Allah bagi kita untuk memberitakan keselamatan Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebab keselamatan dalam Kristus adalah anugerah Allah bagi kita. Jadi tidak pantas bila kita merasa kita lebih suci dari orang lain yang belum mengenal Allah. Justru dengan anugerah itu ada beban tanggung jawab bagi kita yang Allah mandatkan untuk memberitakan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Bagi kita yang telah diampuni dan diselamatkan dari segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan Allah bukan saja menyelamatkan kita untuk kita tinggal diam saja, tetapi Tuhan Allah juga memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan kemuliaannya. Karena itu, Bapak Ibu, tetaplah setia untuk menjalankan tugas mandat dari Allah, agar kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup dan keberadaan kita, sebagai tanda kita bersyukur atas keselamatan yang dinyatakannya bagi kita. Jadilah alat di tangan Tuhan yang setia untuk selalu taat melakukan kehendak-Nya, dan beritakanlah kemuliaan Allah melalui hidup dan keberadaan kita menjadi kepujian di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, Allah sumber segala kemuliaan dan keselamatan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan bersama, mengajarkan kami, bahkan mengingatkan kami bagaimana kami diberikan tugas dan mandat untuk boleh menyatakan dan memberitakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami bagi dunia, bagi umat manusia yang belum mengenal akan Tuhan. Sebab keselamatan tidak hanya untuk kami sendiri, tetapi keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia dan bangsa, agar beroleh pengampunan dan keselamatan daripada Allah. Karena itu Bapa, tuntun kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, memberitakan kemuliaan Allah melalui tutur kata dan perbuatan hidup kami, sehingga dengan demikian kasih kemurahan Allah dapat dirasakan oleh semua manusia, dan manusia pun akan mengenal Tuhan, percaya, dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berserah di dalam pengasihan-Mu. Amin.